pilihan terakhir itu adalah karena seseorang menganggap bahwa selingkuh sudah menjadi pilihan hidupnya, ya. Jadi biasanya ketika orang sudah berpikir seperti ini, ia tidak takut untuk ketahuan selingkuh. Bisa jadi. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 5 alasan istri bertahan selingkuh. Nah, ini tentunya adalah hal yang memang kurang menyenangkan ketika memang itu terjadi pada rumah tangga seseorang, ya. Jadi gambarannya itu seperti apa dan alasannya itu apa saja. 5 alasan penting ini yang memang mungkin perlu diketahui oleh sahabat semua, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Pertama, kita harus memahami juga bahwa perselingkuhan itu dibagi 3 jenis, ya, atau akan terjadi 3 hal perselingkuhan, yaitu adanya perselingkuhan terus-menerus, ya. Terus-menerus ini bisa jadi karena adanya faktor kelainan pada seseorang. Jadi dia tidak merasa cukup hanya dengan 1 atau 2 orang, karena semakin ia berselingkuh, ia akan merasa semakin haus dengan perselingkuhan. Nah, ini ada karena adanya faktor kelainan. Nah, ini bisa saja terjadi pada siapa saja. Ya, ini adalah pemahaman pertama tentang jenis lamanya selingkuh yang harus diketahui. Lalu kemudian yang kedua adalah perselingkuhan sesaat. Perselingkuhan sesaat ini biasanya adalah perselingkuhan yang memang awalnya tidak ada niatan untuk selingkuh. Nah, bisa jadi karena kondisional, karena memang ia ketemu seseorang dalam waktu yang sangat pendek, lalu kemudian ia bicara-bicara nyambung dan merasa bahwa apa yang ia sampaikan, merasa dirinya itu sedang di posisi yang sama atau senasib. Ini biasanya mudah untuk melakukan perselingkuhan karena merasa senasib, ya, senasib sepenanggungan dengan apa yang sedang dirasakan oleh 2 orang ini. Ini bisa juga menimbulkan cinta sesaat, ya, atau bisa juga cinta satu malam misalnya. Ini bisa saja terjadi walaupun itu kenal dalam tempo yang sangat singkat. Itu namanya adalah perselingkuhan sesaat atau bisa dianggap sebagai situasional, ya. Ini yang kedua. Lalu kemudian poin 3 ini adalah perselingkuhan jangka panjang. Ini yang kita akan bahas. Nah, apa saja sih alasan-alasan wanita sehingga seseorang rela melakukan perselingkuhan jangka panjang? Ini artinya bukan terus-menerus, tapi mungkin cuma 1 atau 2 orang, cuman ia bisa bertahan jauh lebih lama dari perselingkuhan biasa atau pada umumnya, ya. Yang pertama ini adalah karena orang tersebut takut kembali ke realita awal, ya. Bisa jadi sudah sering saya katakan bahwa banyak sekali perselingkuhan, namun di sini ketika seseorang berselingkuh ini memiliki alasan yang beragam, ya, dari alasan kurang kasih sayang, kurang perhatian, lalu kemudian faktor ekonomi, lalu kemudian faktor patah hati, ya. Nah, ini ketika ia takut kembali ke realita, ini banyak faktor. Bisa jadi memang ia awalnya melakukan perselingkuhan itu memang semata-mata karena harta, sehingga dia kembali itu takut, ya, kembali ke nol lagi itu untuk mengawali realita yang ada. Ia tidak berani lagi, ya, karena takut ia akan kembali ke perekonomian yang awal, ya. Jadi jujur ketika bicara tentang kaya miskin, memang tentunya sebagian besar orang atau hampir semua itu takut miskin dan ingin kaya. Nah, ini bagi yang sudah kaya pun masih takut miskin, ya. Jadi kalau yang sudah biasa miskin sebetulnya nggak perlu takut, karena miskin itu sebetulnya nggak ada masalah, ya. Yang penting kita berjuang bagaimana untuk kaya. Ini yang penting. Lalu alasan yang kedua ini memang ada, yaitu ketika seseorang beranggapan bahwa dengan berselingkuh ia merasa hidupnya jauh lebih senang. Nah, ini. Nah, ketika bicara kesenangan saja, ini berarti biasanya seseorang ini rela mengeluarkan kocek, melakukan apa saja demi menciptakan kesenangan bersama selingkuhannya, ya.
ketika ia sudah merasa senang, ya berarti dia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Maka dengan alasan itu juga biasanya ia sulit untuk mengakhiri perselingkuhannya. Karena selingkuh sudah dianggap sesuatu yang menyenangkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, justru ini seseorang beralasan ia akan merasa semakin bersalah ketika ia harus mengakhiri hubungan dengan selingkuhannya. Bisa jadi memang orang tersebut sudah berhutang budi, baik budi secara materi maupun budi secara pengertian. Ya, dia sudah memberikan materi yang cukup, lalu kemudian pengertian yang cukup, sehingga ia takut pula untuk mengakhiri hubungan perselingkuhannya dengan seseorang. Ia merasa bahwa salah banget saya kalau sampai ninggalin dia. Ini. Nah, ketika bicara tentang selingkuh berarti memang masing-masing bisa jadi memiliki pasangan. Inilah masalahnya, ya. Lalu kemudian ya alasan yang keempat adalah ketika seseorang takut, bingung, bimbang dalam menentukan pilihan. Ya, bisa jadi ketika saya akhiri nanti nasib saya bagaimana. Lalu kalau saya lanjutkan nasib saya bagaimana? Nah, di dalam kebimbangan-kebimbangan itu ia terus berkutat dengan kebimbangan, tidak berusaha mencari sebuah solusi karena mungkin ia juga sudah berpikir kalau berakhir maka nasib saya akan seperti ini. Kalau lanjut maka akan seperti ini. Nah, mungkin kedua pilihan ini yang ia pilih, ini dua-duanya memang menyulitkan dirinya. Sehingga dengan bisa jadi faktor terpaksa ia tetap bertahan dalam perselingkuhan. Ini. Lalu yang terakhir, pilihan terakhir itu adalah karena seseorang menganggap bahwa selingkuh sudah menjadi pilihan hidupnya. Ya, jadi biasanya ketika orang sudah berpikir seperti ini, ia tidak takut untuk ketahuan selingkuh. Bisa jadi ia mengatakan ini hidup-hidup saya. Masa depan saya. Kamu peduli apa? Gitu. Nah, ketika sudah seperti ini maka secara otomatis perselingkuhan itu sulit atau bahkan tidak akan berakhir, ya, karena dia sudah meyakini bahwa selingkuh ini adalah sebuah keputusan, selingkuh ini adalah sebuah pilihan. Nah ini, nah namun apapun itu saya yakin sahabat semua tidak mengalami hal seperti itu ya. Saya yakin sahabat semua dalam keadaan yang harmonis dan baik-baik selalu bersama pasangan ya, bersama keluarga di rumah. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Kang Kumis gambarkan ya bisa bermanfaat buat semua dan bisa diambil hikmah dari bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga yang sedang kita jalani. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.